Selamat pagi Ibu Lucy dan teman-teman semua. Pertama-tama terima kasih untuk Ibu Lucy selaku dosen mata kuliah kami, riset operasional. Dan terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dalam presentasi ini. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil riset operasional kami, khususnya tentang metode Vogel. Untuk kelompok kami, saya ingin perkenalkan, ada saya sendiri, Widya Astuti, dan ada teman kelompok saya, ada Gita Erika, ada Luciana, ada Sri Tuti Handayani. Untuk judulnya, kami mengambil judul penerapan model transportasi pada perusahaan kopi ready to drink PT Santos Jaya Abadi dengan menggunakan metode pendekatan Vogel. Untuk pengertiannya saya bantu jelaskan. Untuk pengertian metode transportasi. Metode transportasi adalah suatu metode penentuan lokasi atau menentukan pola pengiriman dari beberapa titik penawaran atau sumber ke beberapa titik permintaan atau tujuan, dengan maksud untuk meminimumkan total biaya transportasi dan biaya produksi. Sumber bisa berbentuk pabrik, gudang, kantor perwakilan yang menunjukkan asal-asal barang yang dikirimkan. Sebaliknya, tujuan adalah sebagian tempat yang menerima beberapa barang kiriman tersebut. Di samping itu, metode transportasi bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan di dunia bisnis. Contohnya ada untuk modal atau capital financing, serta alokasi dana guna investasi, ada analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan, dan perencanaan dan scheduling produksi. Pada dasarnya, permasalahan transportasi ialah permasalahan yang dapat dituntaskan dengan metode simplex, karena metode simplex menimbulkan penyelesaian yang tidak mudah, hingga penyelesaian permasalahan transportasi akan lebih mudah dengan memakai metode Vogel atau Vogel Approximation Method. Agar suatu permasalahan transportasi dapat dibuat model transportasi serta tabel transportasinya, sehingga permasalahan transportasi tersebut harus memiliki informasi mengenai tingkat supply ataupun kapasitas tiap lokasi sumber, tingkat demand tiap lokasi tujuan, dan biaya transportasi per unit komoditas, dan tiap lokasi sumber ke posisi tujuan. Karena hanya terdiri dari satu komoditi atau single komoditi, hingga suatu lokasi tujuan sanggup memenuhi permintaannya dari satu lokasi sumber. Tujuan dari model transportasi yaitu memastikan jumlah yang bisa dikirim dari tiap lokasi sumber ke tiap lokasi tujuan yang memberikan total biaya transportasi minimum. Ciri-ciri persoalan transportasi itu terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan, ada kuantitas sumber dan tujuan besarnya tertentu, ada jumlah pengiriman komoditas sesuai kapasitas sumber dan tujuan, dan ada biaya yang menjadi besarnya tertentu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Widya. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai pengertian metode FAM. Metode FAM merupakan pengembangan dari metode-metode sebelumnya, stepping stone, dan modi. Perbedaannya terletak pada kemudahan, kecepatan, dan ketepatan perhitungan. Metode ini memberikan pemecahan awal yang lebih efektif daripada metode sudut barat laut dan metode last cost corner, karena hasilnya mendekati optimum. Berikut prosedur penggunaan Vogel Approximation Method. Yang A, tampilkan persoalan ke dalam matriks. Yang B, periksa apakah penawaran sama dengan permintaan, begitupun sebaliknya. Yang C, hitung selisih dari dua biaya paling kecil dan terkecil setelah biaya tersebut di antara beberapa biaya yang ada, baik sebaris atau sekolom. D. Pilih selisih terbesar dari jangka C, lalu pilih kotak yang bernilai ongkos terkecil yang sejajar dengan nilai selisih terbesar yang dipilih.
Yang E, hitung total biaya yang diperoleh. Persyaratan jumlah barang yang akan dikirim harus disamakan dengan jumlah permintaan dari tempat yang membutuhkan barang tersebut. Apabila dalam kasus tertentu di mana QS lebih besar dari QD, maka perlu ditambahkan dummy untuk variabel permintaan. Demikian juga apabila QS kurang dari QD, maka perlu ditambahkan dummy untuk variabel penawaran. Catatan, penyelesaian soal transportasi dilakukan dengan matriks yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap asal barang ditampilkan melalui baris dan tujuan pengiriman ditampilkan melalui kolom, sehingga matriks yang dibuat adalah B dikali K. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh Lucy. Terima kasih. Penyelesaian masalah dengan Vogel, Approximation Method atau FAM. PT Santos Jaya memiliki 3 pabrik kopi di Sidoarjo, Surabaya, Karawang, dan 3 distributor utama di Jakarta, Sumatera, dan Bali. Biaya pengiriman kopi ready to drink dari tiap pabrik ke tiap distributor ditunjukkan pada matriks berikut. Dari pabrik Sidoarjo dan distributornya ada di Jakarta, Sumatera, dan Bali. Untuk Jakarta 158, Sumatera 155, Bali 140. Untuk pabrik Surabaya, distributornya Jakarta, Sumatera, dan Bali, Jakartanya 145, Sumatera 147, Bali 152. Untuk pabrik Karawang, distributor Jakarta, Sumatera, dan Bali, untuk Jakarta 145, Sumatera 141, Bali 130. Tentukan alokasi yang dapat dilakukan jika diketahui biaya permintaan dan penawaran dari 3 pabrik dan 3 distributor seperti tabel berikut. Pabrik Sidoarjo, Surabaya, dan Karawang. Dipecah semuanya, yaitu QD-nya untuk Jakarta 1.200, Sumatera 1.000, Bali 1.300. Untuk QS-nya Sidoarjo 1.100, Surabaya 1.400, dan Karawang 1.000. Yang sama-sama total dari QD dan QS yaitu 3.500. Demikian dari presentasi saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Lucy atas materinya yang sudah disampaikan. Oke, saya akan melanjutkan untuk menjawab studi kasus yang tadi sudah dibacakan oleh Lucy. Untuk metode penyelesaian yang dapat digunakan pada persoalan di atas adalah dengan metode Vogel ya. Lalu di sini kita pertama-tama membuat tabelnya terlebih dahulu. Ada pabrik Sidoarjo, Surabaya, dan Karawang, lalu ada distributor Jakarta, Sumatera, dan Bali. Untuk angka-angkanya, ini kita harus mencari setiap selisih angkanya ya. Misalnya distributor Jakarta ini ada 158, 145, 145. Distributor Sumatera ini ada 155, 147, dan 141. Distributor Bali ini ada 140, 152, dan 130. Nah, dari angka yang tadi sudah saya sebutkan, kita harus mencari selisihnya setiap baris dan kolomnya. Oke, kita mulai. Baris pertama ini, kita memilih angka, ini baris pertama ini ada pabrik Sidoarjo, kita pilih angka yang terkecil nomor 2 dikurangi angka yang paling kecil, yaitu 155 dikurang 140 sama dengan 15. Baris keduanya ada 147 dikurang 145, yaitu ada 2 hasilnya. Baris ketiga itu ada 145 dikurang, baris ketiga ada 141 dikurang 130. Hasilnya itu 11. Lalu sekarang kita cari di kolomnya. Distributor Jakarta.
kolom pertama ini ada 145 dikurang 145 sama dengan 0. Kolom kedua ini ada 147 dikurang 141 sama dengan 6. Lalu distributor Bali ada 140 dikurang 130 sama dengan 10. Untuk tadi angka yang sudah kita kurangi, hasilnya ini kita pilih yang paling besar, ini yaitu ada di baris pertama, hasilnya 15. Baris pertama ini ada di pabrik Sidoarjo, yaitu angkanya 158, 155, dan 140. Kita pilih angka yang terkecilnya ada di 140, kita tulis di sini 1100 karena maksimal QS-nya di sini 1100. Tetapi untuk QD-nya di sini 1300. Jadi untuk ke bawahnya ini masih kurang 200. Untuk yang pabrik Sidoarjo ini kita stripkan sudah habis karena angka QS-nya maksimal 1100. Untuk sisanya 200 nanti kita akan cari ya. Oke, untuk yang kedua baris pertama ini sudah 0 ya, karena tadi kita sudah habiskan, kita sudah stripkan ini. Jadi baris keduanya 152 dikurang 147 sama dengan 5. Lalu baris ketiganya ada di 145 dikurang 141 sama dengan 4. Lalu ada di kolom pertama, Jakarta, 155 dikurang 158 dikurang 145 sama dengan 13. Lalu ada kolom kedua, distributor Sumatera, 155 dikurang 147 sama dengan 8. Lalu ada distributor Bali, 152 dikurang 140 sama dengan 12. Untuk angka yang terbesarnya di sini ada di kolom pertama ya, hasilnya 13. Kolom pertama ini distributor Jakarta, angkanya ini ada 158, 145, dan 145. Kita pilih di sini, kita isi 1200 karena untuk QD-nya maksimal 1200. Berarti untuk distributor Jakarta sudah habis ya. 158 ini yang angka di sini dikosongin, ini dikosongin. Lalu sudah habis 1200. Untuk ke kanannya dia masih ada 1400, berarti masih ada 200 ya sisanya ya. Nanti kita akan jumlahkan kembali. Kita cari lagi angkanya. Oke, untuk ketiga kalinya, baris pertama ini hasilnya 0, baris kedua ini hasilnya 152, baris ketiga ini hasilnya 145, kolom pertama hasilnya 0 kan sudah kita dapatkan angkanya 13, yang paling besar. Kolom kedua hasilnya 155, kolom ketiga hasilnya 152. Untuk kolom kedua ini, untuk yang paling besar ini hasilnya ada di 155 ya. Kolom kedua ini ada di distributor Sumatera, 105, angkanya ini ada 155, 147, dan 141. Kita pilih angka yang terkecil di sini, maksimal bisa kita isi 1000 karena QD dan QS-nya ini hasilnya sama, 1000. Jadi sisa kiri kanannya kita stripkan 0 karena sudah habis QS-nya, dan atasnya juga kita habiskan 0 karena sudah habis ya QD-nya 1000. Jadi angka yang tersisa yang kolom yang masih kosong ini adalah distributor Bali di baris nomor 2. Yaitu di sini kita masih kurang 200 ya. Karena di sini masih 1200, hasil 1400, di sini kita tulis 200, dan di sini juga masih untuk QD-nya 1100, di sininya 1300. Jadi masih kurang 200. Oke. Jadi itu caranya untuk kita mengisi tabel Vogelnya. Kita harus mencari selisihnya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, di sini tabelnya sudah saya copy paste. Sehingga persamaan fungsi optimalnya menjadi, ini kita hitung setiap kolom yang mempunyai 2 angka. Oke. Z sama dengan 140. Z sama dengan 140 dikali 1100. Ditambah 1200 dikali 145. Lalu ditambah 200 dikali 200 dikali 152, ditambah 1000 dikali 141. Hasilnya ini ada 154.000, 174.000, 3.400,
plus 141.000. Hasilnya sama dengan 499.400. Oke. Dari hasil di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan metode FAM, metode Vogel ini dapat mencapai nilai optimal untuk biaya distribusi kopi ready to drink milik PT Santos Jaya Abadi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih yang sudah melihat dan memperhatikan presentasi ini. Terima kasih. Selamat pagi.